Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas kisah Dajjal paling lengkap. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dajjal, sosok yang dikenal sebagai pendusta besar dan penebar fitnah paling dahsyat, diyakini dalam berbagai riwayat akan muncul di akhir zaman. Dajjal dikisahkan sebagai seorang manusia, bukan jin atau makhluk gaib lainnya, yang memiliki sifat menipu dan menyesatkan umat manusia. Menurut ajaran Islam, Dajjal berasal dari keturunan Yahudi, lahir di negeri Samirah atau Samaria, sebuah wilayah kecil di Palestina yang dahulu merupakan bagian dari kerajaan Nabi Sulaiman. Samirah sendiri mendapatkan namanya dari seorang tokoh Bani Israel, yaitu Musa Samiri, yang dikenal sebagai pembuat berhala sapi emas dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Musa Samiri awalnya adalah pengikut Nabi Musa, namun kemudian sesat dan menjadi tokoh kafir yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dajjal terlahir dari pasangan Yahudi yang berasal dari suku Yahuda. Pasangan ini selama 31 tahun tidak dikaruniai seorang anak pun, hingga akhirnya mereka memiliki seorang putra. Namun putra mereka ini, yang kelak dikenal sebagai Dajjal, menjadi sumber kesengsaraan bagi mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Dajjal adalah anak yang buta sebelah matanya, seseorang yang sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi orang tuanya maupun bagi umat manusia. Uniknya, meskipun kedua matanya tertutup, hatinya tetap terjaga, yang menunjukkan betapa liciknya sosok ini. Orang tua Dajjal adalah penyembah berhala, dan mereka memuja berhala yang berbentuk sapi betina. Dajjal disebutkan lahir sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Menurut sebagian pendapat, Dajjal memiliki kaitan dengan Musa Samiri, tokoh yang dikenal sebagai pembuat berhala sapi emas yang dikisahkan dalam sejarah Bani Israel. Musa Samiri ini dianggap sebagai cikal bakal Dajjal, meskipun pandangan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan. Di sisi lain, di dalam buku Lazaru Al-Masih Ad-Dajjal terdapat narasi lain yang lebih menyeramkan mengenai kelahiran Dajjal. Dikisahkan bahwa Dajjal lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan ketika sang ibu dalam keadaan menstruasi, yang dalam tradisi agama dianggap tidak suci. Kehamilan inilah kemudian dipengaruhi oleh campur tangan iblis yang memperdaya pasangan tersebut melalui perantara berhala yang mereka sembah. Pada suatu malam yang mencekam, diiringi oleh hembusan angin kencang dan hujan deras, pasangan suami istri ini mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan. Patung tersebut seolah-olah berbicara kepada mereka, memberikan kabar bahwa mereka akan segera dikaruniai seorang anak laki-laki. Iblis yang mengetahui keinginan kuat pasangan ini untuk memiliki keturunan memanfaatkan situasi tersebut dengan memperdaya mereka melalui berhala yang mereka sembah. Mereka kemudian diminta untuk memberikan korban-korban sesembahan sebagai tanda terima kasih. Dalam keadaan yang penuh tipu daya ini, sang perempuan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Namun bayi ini terlahir dengan kondisi cacat pada kedua matanya dan memiliki kebiasaan yang tidak biasa. Ia suka tidur sepanjang malam dan siang, jarang sekali terjaga. Dajjal tidak mau menyusui, dan ia selalu tertidur hampir sepanjang waktu. Akibatnya ibunya mengalami pembengkakan hebat pada payudaranya, yang menimbulkan rasa sakit dan panas yang luar biasa. Kondisi ini berlangsung selama beberapa bulan, hingga akhirnya ibunya meninggal dunia akibat penderitaan tersebut. Kesengsaraan yang dibawa oleh Dajjal tidak hanya dirasakan oleh ibunya, tetapi juga oleh ayahnya. Setelah sekitar 4 tahun berlalu, selama itu Dajjal hanya diam dan tidur saja. Suatu malam terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan. Dajjal yang biasanya tidak aktif, tiba-tiba bergerak dan merangkak seperti balita. Ia merangkak menuju patung-patung berhala yang disembah oleh orang tuanya, dan kemudian tidur di sisi salah satu patung tersebut. Ketika ayahnya bangun keesokan paginya, ia terkejut mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Berita ini segera menyebar luas dan para tetangga berdatangan untuk menyaksikan kejadian yang dianggap ajaib tersebut. Kabar tentang peristiwa ini akhirnya sampai ke telinga hakim kota. Hakim tersebut yang percaya bahwa anak itu mungkin membawa berkah,
merasa tertarik untuk memilikinya. Maka ia menyusun rencana dengan mengirim mata-mata untuk mencari cara agar ia bisa mengambil anak itu dari ayahnya. Ayah Dajjal kemudian dihadapkan kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa berita tentang anaknya adalah hasil rekayasa semata. Hakim menginginkan agar ayah Dajjal mengakui bahwa ia sendiri yang telah menempatkan anaknya di pangkuan patung berhala tersebut. Karena ayahnya menolak, ia dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa dengan kejam. Sementara itu, Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat dengan penuh perhatian. Dalam penjara, ayah Dajjal akhirnya meninggal dunia akibat siksaan yang diterimanya. Hakim kota yang merawat Dajjal adalah seseorang yang dikenal dengan keyakinan yang sangat mendalam terhadap berhala dan terlibat dalam kemaksiatan yang melampaui batas. Menyadari bahwa anak tersebut berada dalam bahaya dan memiliki peran penting di masa depan, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal. Jibril kemudian membawa Dajjal ke sebuah pulau terpencil di tengah lautan luas yang disebut dengan Laut Yaman. Pulau ini dikenal dengan nama Jazirah Uban Ar-Rohib wa Abbah Al-Habba, sebuah tempat yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh dan berbahaya. Di pulau tersebut Dajjal dijaga oleh makhluk berbulu tebal dan menyeramkan yang dikenal sebagai Al-Jasasa. Makhluk ini memiliki kemampuan berbicara layaknya manusia dan bertugas menjaga Dajjal selama ia berada di pulau tersebut. Pulau itu sendiri berukuran kecil, hanya berupa tumpukan bebatuan yang terpisah dari gugusan pulau-pulau lainnya di sekitarnya. Dajjal menghabiskan waktu bertahun-tahun di pulau ini, menjalani kehidupannya dengan cara yang mirip dengan seseorang penghuni gua, terisolasi dari dunia luar dan hanya ditemani oleh makhluk-makhluk yang misterius. Selama bertahun-tahun pulau ini tetap tersembunyi dari pandangan manusia. Namun suatu ketika ada sebuah perahu yang terdampar di dekat pulau tersebut. Kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam, dan beberapa penumpangnya berhasil mencapai daratan pulau itu. Mereka menemukan Dajjal yang saat itu masih seorang anak dan memutuskan untuk membawanya kembali ke daratan Yaman. Perjalanan mereka dari pulau terpencil itu menuju daratan Yaman memakan waktu yang cukup lama, mengingat jaraknya yang mencapai sekitar 4.000 km. Dari pulau itu, Dajjal mulai mengembara dan menjelajahi berbagai tempat. Dengan kecerdasan luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah, ia mampu belajar dengan cepat dan meningkatkan pengetahuannya seiring waktu. Dajjal juga mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dimanapun ia berada. Ia kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Ibnu Samirah, yang diambil dari tempat asalnya yaitu Samirah. Dalam perjalanannya, Ibnu Samirah bekerja sebagai pelayan bagi seorang filsuf terkenal di Yaman. Sang filsuf yang tertarik dengan kecerdasan dan perilaku aneh Ibnu Samirah memutuskan untuk mengujinya. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan, sang filsuf menyimpulkan bahwa jika Ibnu Samirah dapat hidup lama, ia memiliki potensi untuk menjadi seorang raja yang sangat adil, atau sebaliknya, raja yang sangat zalim dan kejam. Ibnu Samirah tinggal bersama filsuf tersebut selama beberapa tahun, menyerap ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang diajarkan kepadanya. Namun setelah beberapa waktu, ia mulai merindukan tanah kelahirannya, yaitu Samirah, yang berada di Palestina. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk kembali ke sana. Ia menyewa sebuah perahu besar dan menggaji beberapa nelayan untuk mengoperasikannya. Segala kebutuhan dan perlengkapan juga dipersiapkan dengan cermat untuk perjalanan panjang tersebut. Namun sebelum menuju ke Palestina, Ibnu Samirah merasa terdorong untuk kembali mengunjungi pulau terpencil yang ia menghabiskan masa kecilnya bersama Al-Jasasa. Meskipun pulau tersebut sangat sulit ditemukan oleh orang lain, kekuatan ingatan dan kecerdasan luar biasa yang dimiliki Ibnu Samirah memungkinkannya untuk datang dengan mudah menemukan jalan kembali ke pulau itu. Ketika Ibnu Samirah berlabuh di pantai dengan perahu kecilnya, Al-Jasasa, makhluk berbulu tebal yang pernah menjaganya di masa kecil, menatapnya dengan tajam. Namun tanpa sepatah kata pun, makhluk itu berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Ibnu Samirah mulai berjalan mengelilingi pulau tersebut, mengenang masa-masa kecilnya. Meskipun usianya telah mencapai 100 tahun, tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Sebaliknya, ia merasa semakin kuat dan teguh, seolah-olah ia merasa berusia 30 tahun. Saat berkeliling, ia tiba di sebuah panel batu yang dulu diukir dengan pengajaran oleh malaikat Jibril.
Di sana ia menemukan sebuah bejana yang berisi semacam tinta yang digunakan untuk menulis pada batu-batu tersebut. Ibnu Samirah mengambil bejana itu sebagai kenang-kenangan. Ia juga memotong dan mengambil bagian dari panel batu yang berisi pengajaran malaikat Jibril untuk menyimpannya sebagai tanda peringatan atas masa lalunya. Setelah itu Ibnu Samirah kembali ke perahunya dan mengerahkan perjalanan menuju Palestina. Setelah beberapa hari mengarungi lautan, ia akhirnya berlabuh di sebuah lembah tersembunyi di Palestina. Dari sana, ia melanjutkan perjalanannya ke Samirah dengan menunggangi unta yang dibelinya. Namun, ketika ia tiba di Samirah, ia mendapati bahwa negeri tersebut telah hancur dan luluh lantak tanpa penghuni. Sisa-sisa peradaban yang pernah berdiri megah di sana kini hanya menyisakan reruntuhan yang sepi. Di wilayah sekitar Samirah, seperti Al-Jalil dan Al-Arbad, Ibnu Samirah mendengar berbagai cerita yang menarik perhatiannya. Di antara kisah-kisah tersebut ada yang menyebutkan tentang seorang anak kecil yang diambil oleh dewa-dewa dan ditempatkan di pangkuan mereka. Namun ada juga selentingan cerita tentang seorang anak yang telah diculik oleh malaikat saat terjadi bencana besar yang menghancurkan Samirah. Kisah-kisah ini seolah-olah menguatkan identitas dari Ibnu Samirah, seperti yang pernah diceritakan oleh Al-Jassasah kepadanya. Setelah beberapa tahun tinggal di Palestina, Ibnu Samirah memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Mesir, negeri para Fir'aun. Di sana ia melamar untuk menjadi pelayan seorang dukun terkenal yang dihormati di negeri tersebut. Dukun ini dengan senang hati menerima Ibnu Samirah. Memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan sihir yang sudah ia pelajari selama lebih dari 300 tahun. Pada saat itu Nabi Musa dan Nabi Harun sedang berdakwah kepada masyarakat Mesir dan Bani Israel yang hidup dalam perbudakan. Dukun yang diikuti oleh Ibnu Samirah sangat memahami sejarah Nabi Musa dan sering membahas kedatangan Musa yang menantang kekuasaan Fir'aun dengan berbagai mukjizatnya. Ibnu Samirah yang penasaran dengan segala hal yang berkaitan dengan Nabi Musa mulai memperhatikan perkembangan dakwahnya dengan penuh minat. Ia mendengar berbagai kisah tentang bagaimana Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya, serta mukjizat lainnya yang menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Karena ada kedekatan kedaerahan dan garis darah leluhurnya dengan Bani Israel, Ibnu Samirah akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Ia merasa bahwa takdirnya terikat dengan kaum ini, dan ia ingin memahami lebih dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Dalam prosesnya, ia semakin terkesima oleh mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang menjadi bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah, Bani Israel yang merasa gelisah dan tidak sabar menunggu mulai terpengaruh oleh hasutan Samiri. Ia menciptakan sebuah patung anak sapi dari emas yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara. Samiri kemudian menyatakan kepada Bani Israel bahwa patung itulah Tuhan mereka, Tuhan Musa yang sebenarnya. Sebagian besar Bani Israel yang lemah iman dan mudah terpengaruh mempercayai ucapan Samiri dan mulai menyembah patung emas tersebut. Nabi Harun alaihi salam yang ditinggalkan untuk memimpin mereka selama kepergian Nabi Musa berusaha keras untuk mencegah perbuatan syirik ini. Namun segala upaya tidak berhasil menghentikan mereka. Ketika Nabi Musa alaihi salam turun dari Gunung Sinai dengan membawa tablet batu yang berisi perintah-perintah Allah, ia terkejut dan marah mendapati kaumnya telah menyimpang dari jalan yang benar. Bani Israel yang seharusnya taat kepada ajaran Allah justru menyembah patung sapi betina dari emas yang bisa bersuara, dan mereka bahkan menari-nari di sekitarnya dengan penuh kegembiraan. Kemarahan Nabi Musa begitu besar sehingga wajahnya memerah, dan dalam ketidaksadarannya ia melemparkan tablet batu yang dibawanya ke tanah. Dengan suara keras dan penuh kemarahan, Nabi Musa berteriak kepada kaumnya. Mendengar teriakan Nabi Musa yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan, Bani Israel segera menghentikan aktivitas penyembahan mereka dengan ketakutan. Setelah menyaksikan kaumnya terjerumus dalam penyembahan patung sapi emas, Nabi Musa alaihi salam yang penuh dengan kemarahan segera mendekati Nabi Harun. Ia menarik janggut dan memegang kepala saudaranya itu, seolah-olah menuduh telah mengabaikan perintahnya untuk menjaga Bani Israel dari kesesatan. Amarah Nabi Musa ini terekam dalam surah At-Toha ayat 92-94.
yang menggambarkan kekecewaan beliau terhadap apa yang terjadi. Namun meskipun terlihat seperti mengabaikan, Nabi Harun sebenarnya telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Bani Israel dari menyembah patung tersebut. Sayangnya pengaruh Samiri atau Ibnu Samirah itu telah begitu kuat mengendalikan mereka, sehingga upaya Nabi Harun tidak berhasil. Setelah menghadapi Nabi Harun, Nabi Musa kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Samiri, otak dari segala kekacauan dan fitnah yang melanda Bani Israel selama kepergiannya ke Gunung Sinai. Al-Quran di dalam surat Toha ayat 95-97 telah mencatat dialog Nabi Musa dengan Samiri. Menariknya, dalam pertemuan ini Nabi Musa tidak menunjukkan sikap keras seperti yang ia lakukan kepada Nabi Harun. Sebaliknya, beliau hanya berkata kepada Samiri, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dunia ini hanyalah mengatakan jangan menyentuhku, dan sesungguhnya bagimu hukuman yang telah ditetapkan." Nabi Musa kemudian memperingatkan kaumnya tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Dajjal, yang dikatakan buta sebelah, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah. Tertulis di antara kedua mata Dajjal adalah kata kafaro, yang berarti kafir. Mungkin saat Nabi Musa menghadap Samiri, beliau melihat tanda-tanda Dajjal pada dirinya. Inilah yang mungkin menyebabkan Nabi Musa, meskipun dikenal sangat keras dalam menegakkan syariat, memutuskan untuk membiarkan Samiri pergi. Nabi Musa mungkin memahami bahwa ada rencana Allah yang lebih besar terkait dengan Samiri, dan bahwa Allah akan menanganinya sesuai dengan kehendaknya. Sementara itu, kepada kaum Bani Israel yang telah terlibat dalam penyembahan patung anak sapi, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mereka yang turut serta dalam penyembahan berhala tersebut diharuskan membersihkan diri dari dosa demi keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Namun di tengah-tengah proses pertaubatan itu, Samiri justru semakin sombong dan ambisinya semakin membara. Setelah puas menjelajahi berbagai negeri, Samiri memutuskan untuk kembali ke pulau tempat ia dibesarkan. Ia mengira bahwa Al-Jasasah, teman masa kecilnya, telah mati. Namun ketika tiba di sana, ia menemukan Al-Jasasah masih hidup, diam di dekat panel batu yang berisi pengajaran dari malaikat Jibril. Meskipun begitu, Al-Jasasah tidak lagi berbicara atau merespon ketika Samiri mencoba mengajaknya berbicara. Hanya ada suara aneh yang keluar dari mulutnya, seolah menjadi pertanda akan kehendak Allah yang akan segera terjadi. Samiri kemudian mengarahkan perhatiannya kepada pengetahuan yang ditinggalkan oleh malaikat Jibril, terutama tentang Nabi Isa alaihi salam dan kitab Injil yang diturunkan kepadanya. Setelah mendengar jawaban dari orang yang diutusnya, Samiri memutuskan untuk pergi. Tampaknya pengalaman pahit ketika bertemu dengan Nabi Musa membuatnya enggan untuk berurusan dengan Nabi Isa. Terlebih lagi, dalam hatinya sama sekali tidak ada keinginan untuk bertaubat atau mengikuti ajaran kebenaran. Oleh karena itu, ia melanjutkan tradisi pengembaraannya, berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Jika ada tempat yang belum pernah ia kunjungi, Samiri akan segera menuju ke sana, terus mencari pengalaman baru. Namun setelah berabad-abad berlalu, tanpa disadari kerinduan terhadap pulau tempat Al-Jasasah berada kembali muncul dalam hatinya. Ia pun mengarahkan perahunya menuju pulau tersebut. Sesampainya di sana, Samiri menambatkan perahunya dan berjalan menuju gua tempat tinggalnya dulu. Tiba-tiba Al-Jasasah muncul dan menghadang jalan Samiri. Al-Jasasah yang sekarang tampak sebagai binatang raksasa berbulu tebal, tidak sendirian. Bersamanya ada 20 orang dengan wajah bercahaya seperti matahari, tinggi seperti pepohonan, dan masing-masing mereka membawa rantai besi bercampur baja yang mengkilat seperti emas. Ibnu Samirah yang dikenal dengan pengetahuan luasnya tentang berbagai jenis logam dan barang tambang, merasa tidak mengenali jenis logam tersebut. Ketika ia melihat pemandangan ini, perasaan ketakutan yang mendalam menguasai dirinya, membuat tubuhnya menggigil. Selama ini Samiri tidak pernah merasa takut, bahkan ketika menghadapi Nabi Musa alaihi salam atau menghadapi fitnah yang ia sebarkan melalui patung anak sapi emas yang sempat disembah oleh Bani Israel. Belum sempat Samiri mengucapkan atau melakukan apapun, orang-orang yang berwajah bercahaya tersebut langsung menanggapi ketakutannya. Dalam keadaan sangat ketakutan, Samiri pingsan. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya sedang berada di dalam gua. Kakinya dan tangannya terbelenggu dengan rantai yang cukup panjang, sehingga ia hanya bisa bergerak dalam batasan yang sangat terbatas di dalam gua tersebut. Ketika Samiri mencoba menunjukkan kekuatan dan kemampuannya dalam mengendalikan berbagai jenis logam di bumi,
Ia merasa bahwa semua itu dapat dikendalikan dengan ilmu dan kekuatan yang dimilikinya. Namun Al-Jassasah yang kini berada di dalam gua yang sama tampak tidak terpengaruh. Meskipun Al-Jassasah membawa berbagai buah-buahan dan tampak perhatian terhadap keadaan sekitar, ia tidak berbicara atau memberikan jawaban ketika diajak berbicara. Hanya ada tatapan penuh keprihatinan dari makhluk itu. Beberapa puluh tahun setelah kejadian tersebut, sekelompok orang dari Palestina terdampar di pulau itu setelah perahu mereka mengalami kerusakan. Di antara mereka adalah Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani beserta teman-temannya. Mereka berkesempatan berbicara dengan Samiri, yang saat itu merupakan calon Dajjal, dan melalui pembicaraan tersebut mereka akhirnya memeluk Islam. Tamim Ad-Dari dan teman-temannya menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Gambaran ketika Dajjal turun ke bumi dan berkuasa sangat kontras dengan keadaan setelah Nabi Isa alaihissalam turun, membunuh Dajjal, dan memimpin umat Islam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan berbagai hadis Nabi SAW yang menggambarkan betapa menderitanya umat manusia sebelum dan setelah kedatangan Dajjal. Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, dunia mengalami kekeringan yang sangat parah. Pada tahun pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga dari hujan yang biasanya turun, dan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga dari hasil tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 dari hujan dan bumi untuk menahan 2/3 dari hasil tumbuhannya. Kemudian pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujan hingga tidak ada setetes air hujan pun yang turun, dan memerintahkan bumi untuk menahan seluruh hasil tumbuhannya, sehingga tidak ada lagi pepohonan atau tanaman yang tumbuh. Dalam kondisi seperti ini, kekeringan dan kelaparan melanda dengan sangat berat. Makanan dan minuman menjadi sangat langka, dan orang-orang merasakan penderitaan yang begitu mendalam. Kemudian Dajjal akan turun di perbatasan antara Syam dan Irak, memulai serangkaian kerusakan dan meluas ke segala arah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari dengan rincian waktu. 1 hari sama dengan 1 tahun, 1 hari lagi sama dengan 1 bulan, dan 1 hari lagi sama dengan 1 pekan, yaitu hari Jumat. Sedangkan hari-hari lainnya akan berlalu seperti hari-hari biasa yang kita alami sekarang. Selama masa tersebut, Dajjal akan menjelajahi seluruh dunia, menyebarkan fitnah dan kerusakan. Salah satu tindakan menakutkan yang dilakukan Dajjal adalah memanggil seorang pemuda yang segar dan kuat, lalu memotongnya dengan pedang hingga terbelah menjadi 2 bagian. Setelah itu Dajjal memanggil kembali pemuda tersebut. Dengan izin Allah, pemuda itu hidup kembali dengan kondisi wajah yang cerah dan segar. Namun saat kondisi semakin kritis dan kekacauan semakin meluas, Allah menurunkan Al-Masih, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus sambil memegang kedua telapak tangannya pada sayap 2 malaikat. Kedatangan Nabi Isa ini merupakan akhir dari kekuasaan Dajjal yang berlangsung selama 40 hari. Peristiwa pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa terjadi di Palestina. Ketika Nabi Isa turun, Dajjal sedang berada di Baitul Maqdis. Nabi Isa mendapati Dajjal di pintu sebuah daerah di Palestina yang dekat dengan Baitul Maqdis. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa setelah kemunculan Dajjal dan kerusakan yang dilakukan di bumi, Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam ke Menara Putih sebelah timur Damaskus. Saat itu Dajjal berada dalam kondisi yang sangat kritis dan pengikut-pengikutnya mengalami kesulitan yang begitu berat. Dajjal yang mengeluh dan berkata kepada pengikutnya, "Wahai hamba-hamba Allah, di belakangku adalah seorang Yahudi, bunuhlah dia, kecuali jika dia adalah orang yang tidak beriman." Hadis ini menggambarkan betapa Dajjal memanipulasi pengikutnya dan menyesatkan mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah bahwa Dajjal akan muncul ketika agama tidak lagi diperhatikan dan ilmu agama mulai dilupakan. Jabir menambahkan bahwa saat Nabi Isa bin Maryam datang, beliau akan memimpin umat Islam dengan teguh dan mengakhiri kekacauan yang dibawa oleh Dajjal. Ketika Nabi Isa turun, beliau akan membunuh Dajjal dan membersihkan umat manusia dari fitnah besar tersebut. Semua pengikut Dajjal akan ditumpas, kecuali mereka yang telah bertaubat. Allah menciptakan Dajjal di akhir zaman dengan hikmahnya sendiri. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak memberikan peringatan tentang Dajjal.
manusia pembohong besar dengan mata sebelahnya buta. Di antara kedua matanya tertulis kafir, yang berarti orang yang tidak beriman. Meskipun Dajjal diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menguasai dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.